cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all is sing, how great is our Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Kevin Manuel Gunawan dengan Devina Agnes Priscilla. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Dan biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dalam pimpinan-Mu, dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan juga bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka membangun rumah tangga mereka di atas kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah pemberkatan nikah ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini sepenuhnya
dalam kasih anugerah berkat-Mu dan bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Saya ajak kita semua yang hadir, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Anugerah yang Kau beri setiap hari ini, Tuhan ayatkan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia khususnya bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Kevin Manuel Gunawan dengan Devina Agnes Krisila. Anda berdua hari ini bahagia? Sangat bahagia? Tadi malam bisa tidur enggak? Enggak bisa. Ya, hari ini hari yang spesial bagi mempelai berdua dan sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Dan pemberkatan ada suatu hal yang sangat penting. Itu menentukan masa depan mempelai berdua di dalam membangun rumah tangga. Hari ini adalah awal sebuah kehidupan yang baru. Jadi Anda berdua nanti menerima ucapan selamat dari setiap kita yang hadir. Selamat menempuh hidup baru. Memulai satu kehidupan yang baru. Dulu masih sendiri. Dan sekarang sudah berdua. Dulu masih bersama dengan orang tua, masih di bawah otoritas orang tua. Hari ini Anda berdua mulai membangun satu kehidupan rumah tangga yang baru. Mempelai berdua, pada masa Anda masa pacaran, ya, sepanjang masa pacaran Anda berdua, Kevin, apakah engkau berdoa? Ini panggilan lengkapnya Devina atau Agnesnya ini? Deva. Kevin, sepanjang kamu pacaran dengan Deva, apakah engkau berdoa? Tuhan, apakah Deva ini tulang rusukku? Demikian juga Deva, sepanjang kamu pacaran dengan Kevin, apakah engkau berdoa? Tuhan, apakah Kevin ini pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya. Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu ini adalah jawaban doa. Pemberian Tuhan yang terbaik.
Tuhan memberikan jodoh yang paling tepat. Ini akan menjadi dasar dalam kalian berdua membangun rumah tangga. Ketika engkau menjalani kehidupan rumah tangga, engkau akan menghadapi yang pasanganmu. Ya. Masa pacaran seringkali saudara pakai topeng-topeng kan, topeng sabar, topeng murah hati, ya, topeng perhatian. Tapi kalau sudah hidup bersama-sama, nanti topengnya lepas masing-masing. Muncullah karakter yang sesungguhnya. Oh ternyata Deva seperti ini. Ya, memang dulu ketika pacaran menyenangkan kalau diajak ngomong. Wah sekarang kok beda. Ya demikian juga Dewa. Wah ya, ternyata Kevin tidak seperti yang saya harapkan sepenuhnya ada. Setiap kita ada kelebihan, ada kekurangan. Ada hal-hal yang kita sukai, ada yang kita tidak sukai dari pasangan kita. Tapi itulah kenyataan. Tapi tetap percaya, saya sudah berdoa, Tuhan pasti benar ngasihnya. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik, pasangan yang paling tepat. Membuat Anda tetap bisa menjalani rumah tangga dengan penuh sukacita. Nomor satu, Anda berdoa, yakin orang yang ada di sampingmu pemberian Tuhan. Saat ini juga Anda berdoa, saya ajak Anda fokus kepada Tuhan. Sungguh-sungguh menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah ke setiap muka bumi ini, hendak mencurahkan kekuatannya, berkatnya, anugerahnya kepada orang yang bersungguh hati. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdoa, sungguh-sungguh minta Tuhan berkati pernikahan saya. Sudah dikasih Tuhan, pernikahan adalah sebuah tanggung jawab, sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Semua yang Tuhan rencanakan untuk kebaikan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia sendiri. Maka Tuhan memberikan penolong. Dan firman Tuhan berkata berdua menjadi lebih baik. Mestinya masa depan mempelai berdua ke depan menjadi lebih baik. Lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bergairah, lebih bertanggung jawab. Tapi ternyata tidak semua pernikahan berjalan demikian. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara hadir tempat ini, Anda bahagia atau tidak bahagia tidak terlepas kehidupan rumah tanggamu. Kalau rumah tangga dibangun dengan baik, rukun, harmonis, suami istri saling perhatian, orang tua terhadap anak perhatian, maka rumah tanggamu menyenangkan, rumah tanggamu bahagia, kau bahagia. Tapi kalau rumah tangga seperti medan perang, suami istri saling melukai, saling membentak, saling katakan yang tidak baik, saling melukai, saling menyerang. Suasana seperti perang, gak bahagia. Maka suasana rumah tangga tegang. Anak-anak juga jiwanya tidak bertumbuh dengan baik. Mau belajar susah. Dengar suara orang tua yang bertengkar, itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Jadi kalau ada suami yang marah, mungkin kalau sampai melakukan KDRT, istri terluka, anak juga ikut terluka. Tapi sebaliknya ada juga ibu yang galak. Suaminya jadi pendiam, takut. Lalu saudara anak-anak juga lihat ibunya seperti itu. Dia juga terluka, saudara. Jadi rumah tangga perlu dibangun dengan sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Anda berdua ingin bahagia, kalau kita semua ingin hidup bahagia, seperti firman Tuhan saya di dalam Mazmur 112. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Nomor satu adalah memiliki sikap hati takut akan Tuhan. Artinya sadar bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha tahu. Jadi apapun yang kita lakukan, di mana kita berada, Tuhan tahu. Bahkan apa yang ada dalam pikiran kita, dalam otak kita maupun di dalam hati, Tuhan tahu. Dan orang yang takut akan Tuhan, dia pasti akan menjauhi
segala sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan. Jadi kalau ada orang yang nekat melakukan, sudah tahu itu dosa, artinya dia tidak takut Tuhan. Dan dosa itulah yang membuat penderitaan. Jadi kalau sebuah rumah tangga sudah baik, oke, semua berjalan lancar, begitu salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan, mulailah rumah tangganya tidak akan bahagia. Jadi kalau ada sebuah pernikahan, kalau dia tidak bahagia, bahkan sampai terjadi perpisahan, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Tapi kalau dua-duanya dengan setia melakukan firman Tuhan, maka rumah tangganya pasti rukun, harmonis, dan bahagia. Walaupun Tuhan izinkan ada badai, ada masalah ekonomi bisa jadi, masalah keuangan, masalah kesehatan bisa jadi, tapi tetap rumah tangga itu ada di dalam perlindungan Tuhan. Tetap ada dalam hadirat Tuhan. Pasti tetap ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan. Maka mempelai berdua, kalau Anda berdua ingin hidupmu bahagia, mesti jadikan Tuhan itu menjadi pusat hidupmu. Dialah nomor satu, dia yang utama. Undang Yesus masuk dalam bahtera rumah tanggamu. Dan berikan kuasa kepada Tuhan yang menjadi kepala rumah tanggamu. Dan Alkitab sebagai standar kebenaran, otoritas Alkitab lebih tinggi daripada pikiran kita. Jadi apa kata Alkitab? Itulah kebenaran. Dan pada saat kita melakukannya, maka kita ada dalam anugerah Tuhan. Maka Tuhan memberikan perintah kepada Yosua. Ketika Yosua dipilih untuk menjadi pemimpin bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian, maka Tuhan berkata kepada Yosua, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kalau mempelai berdua, kalau kita semua ingin hidup kita berhasil dan beruntung, tetaplah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa baca firman Tuhan. Kita semua, smartphone kita mungkin sudah install Alkitab, mungkin beberapa versi. Tapi kapan kita baca Alkitab itu? Kapan kita buka? Paling sering dibuka WA, Instagram, TikTok, Facebook. Itu sudah. Alkitab kapan? Kalau ke gereja Pak, kalau pembicaranya, mari kita baca kitab Roma, baru buka. Belum sempat buka, LCD sudah keluar, enggak jadi buka, baca di depan. Saudara, Tuhan berkata, jangan lupa, baca. Ketika baca saudara, bukan dibaca dalam hati. Dan bukan juga dibaca kilat. Tuhan, aku berjanji, aku komitmen baca setiap hari 3 pasal, 5 pasal. Tapi saudara baca kilat, gak ada artinya. Tapi kau baca dengan iman, dengan percaya. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan tanpa firman tidak ada satu pun yang terjadi. Jadi dunia dengan segala isinya, alam semesta ini diciptakan oleh firman. Oleh Yesus, oleh Tuhan. Dan firman Tuhan adalah Allah sendiri. Jadi Alkitab itu firman Tuhan. Dan pada saat kau membaca dengan iman, engkau menyatakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan. Dan Tuhan berkata, firman-Ku tak akan kembali dengan sia-sia. Jadi pada saat engkau baca dengan iman, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Akan tergenapi. Kapan? Itu Tuhan yang otoritas. Tapi pasti. Kamu mempelai berdua, kalian ingin bahagia? Gereja rindu setiap jemaat yang diberkati. Mereka bisa memiliki kehidupan rumah tangga yang rukun, harmonis, dan bahagia. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dimanapun nanti Anda berdua berumah tangga. Nanti RW, RT yang menerima engkau sebagai keluarga baru. Mereka bisa merasakan kehadiran kalian. Dan bisa berkata, ini pasti rumah tangga
orang Kristen. Memiliki standar. Pernikahan orang Kristen standarnya standar ilahi. Satu laki, satu wanita. Diikat dalam kasih. Itu standar daripada kehidupan rumah tangga orang Kristen. Sehingga demikian juga setiap kita, saudara, dimanapun kita berada, sampai orang bisa merasakan ada hadirat Tuhan dalam hidup kita. Sehingga sampai orang bisa merasakan ini pasti orang Kristen. Kamu bekerja, kamu berdagang, demikian saudara. Bukan karena kita pakai aksesoris agamawi saudara, tapi karena dari sikap hidup kita, orang bisa tahu kita adalah orang percaya. Oleh sebab itu dari gereja ada bimbingan pranikah, ada konseling pranikah, juga ada pemberkatan nikah, dan juga saat ini juga dari gereja juga memberikan sebuah kenang-kenangan untuk mempelai berdua, sebuah Alkitab yang dari gereja berikan, bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Gak apa-apa, nanti kalau sudah jadi milikmu, nanti kalau baca mau di stabilo, mau dikasih tanda, mau ditulis pinggirnya tanggal ini, aku baca firman ini, tiba-tiba Tuhan berbicara kuat, terus ditulis tanggalnya. Suatu saat engkau tiba-tiba sudah digenapi, oh iya, ternyata setelah sekian tahun, ternyata Tuhan genapi. Nah, saudara, Alkitab yang dari gereja, bukan untuk disimpan, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Saya ajak mempelai berdua mengawali hidup rumah tanggamu dengan firman Tuhan. Silakan dibuka di pita yang biru. Matius pasal yang ke-22, pita yang biru dari dia bawah ya. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Mereka sengaja bertanya, mereka orang-orang yang belajar agama, sengaja bertanya pada Tuhan Yesus. Dari hukum-hukum yang Tuhan berikan, mana yang paling penting? Kalau Tuhan menjawab salah satu, maka mereka akan berkata, berarti yang lain kurang penting. Dan demikian jawaban Tuhan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus menjawab saudara sekalian. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab kalau diringkas dua hukum ini saja. Jadi standar hidup kita gak susah-susah. Hanya dua hal ini saja saudara perhatikan. Pertama nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Benarkah kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sungguh-sungguhkah kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Bahwa hidupku ada di tangan Tuhan. Saudara, nomor satu hubungan kita seperti apa sikap hati kita. Lalu demikian juga bisa termanifestasi dalam sikap kita beribadah. Saudara ke gereja cari siapa? Apakah kita sungguh-sungguh datang ke gereja, kita beribadah adalah cari Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kalau ada dengan sungguh-sungguh cari Tuhan saudara tidak peduli yang lain. Saya datang untuk Tuhan, saya mencari Tuhan. Dan saya mau menyatakan Tuhan ini aku datang. Aku menyembahmu, aku beribadah kepadamu. Saudara, Tuhan lihat hati. Maka Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan lihat hati. Bukan setiap orang yang hadir ke gereja, yang setia ke gereja, belum tentu hati mereka itu sungguh-sungguh pada Tuhan. Ada lain motivasi dan yang lain saudara. Tuhan melihat hati kita. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Kualitasnya seperti apa? Maka mempelai berdua dalam kehidupanmu, Tuhan jadikan nomor satu. Kevin dan Deva. Jujur ya, bangun tidur pertama apa yang kau lakukan? Bukan bangun tidur, ku terus mandi, bukan itu ya. Kegiatan apa yang kau lakukan? Devina, bangun tidur apa yang kau lakukan pertama? Cek HP. Lalu buka WhatsApp? Iya. Jujur ini. Sekarang tantangan kita seperti itu saudara. Kita mulai tidur.
adalah saat kita ngecas HP kita. Kita tidur. Bangun tidur, kalau apalagi tempat casnya dekat. Sambil masih itu sudah pegang HP. Lalu dilihat dulu pertama dibuka HP. Terus lihat, sudah 100%. Langsung lega, full baterai. Senang saudara ya. Nah tadi langsung buka WA dan sebagainya. Kalau sudah gitu lalu Devena, aku mau doa. Nah, itu sudah konsentrasinya sudah susah. Nomor 1, cari Tuhan terlebih dahulu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Setelah bangun tidur, boleh sih buka HP, lihat sudah full, cabut, langsung cari Tuhan. Jangan buka yang lain. Kalau sudah baca WA, sudah lihat ini itu saudara, terekam di pikiran. Terus kita mau doa, konsentrasinya susah. Oh iya nanti aku harus jawab WA-nya ini, aku masih apa? Tapi cari Tuhan terlebih dahulu. Utamakan Tuhan, nomor 1 kan Tuhan. Dan itu Tuhan melihat, aku jadi nomor 1. Aku yang utama. Tuhan melihat kita seperti itu. Tuhan turut bekerja kepada orang yang bersungguh hati kepadanya. Satu, hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kalau kita ingin bahagia, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Siapa sesama kita? Kevin, siapa sesamamu? Deva, siapa sesamamu? Sesama, yaitu semua orang. Kasihlah semua orang. Jadi orang Kristen tidak boleh punya kebencian, punya dendam, punya kepahitan. Tidak boleh. Tuhan berkata, kepada orang yang mungkin menfitnah kamu, menipu, merugikan, ya, menyakiti, berbuat jahat. Firman Tuhan tidak pernah balas kejahatanmu dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Doakan musuhmu. Berkati musuhmu. Sudah, kalau Tuhan mengajarkan, semuanya untuk kebaikan kita, saudara. Kalau ada orang yang memfitnah kita, mengkhianati kita, mencelakai kita, merugikan kita, berbuat jahat. Sudah memberkati mereka. Tuhan ampuni dia. Sudah mengampuni dan sudah memberkati. Tuhan ampuni dia. Tuhan berkati dia. Kalau dia tidak layak diberkati, berkat itu balik kepada kamu. Kalau memang dia sudah bertobat, dia terima berkatmu. Tapi saudara, kalau ngutuki, kita tidak tahu dia sudah bertobat. Tuhan ampuni saya, tadi saya berbuat salah sama Kevin sama Deva, Tuhan ampuni saya. Terus Anda mengutuki. Dia tidak layak dikutuki, kutuk itu balik kepada kita. Jadi orang saudara, berkati, mengampuni, berkati itu membebaskan kita sendiri. Orang yang menyimpan kepahitan, kebencian itu memenjarakan dirinya sendiri. Dia akan terus terpenjara dengan kebencian, kemarahannya. Aku nanti timbul apa? Iri hati. Sudah akan timbul seperti itu. Tapi begitu engkau mengampuni, merdeka. Apalagi suami, istri. Kadang-kadang tidak bisa dihindari. Ya. Tanpa sadar bisa melukai. Tanpa sadar ngomongan kita nyakiti pasangan kita. Mungkin juga karena emosi kita berlaku kasar. Karena emosi. Wes ayo cepet. Jebret istrinya. Nah mungkin wah kaget istrinya mungkin ya. Nah bisa jadi. Tiba-tiba karena emosi istri ngomong kata-kata yang nyakiti suaminya. Bisa jadi. Tapi saya lagi. Begitu sempat terluka. Lepaskan ampuni. Pengampunan dan memberkati. Harus gitu. Tidak cukup mengampuni saja, harus memberkati. Itu benar-benar membuat engkau merdeka. Kalau tidak menyiksa diri sendiri. Satu kali ada datang saudara ya, seorang ibu muda, terus dia minta konseling, nah, dia cerita tentang masalah kehidupan rumah tangganya, cerita suaminya, perbuatan suaminya, bla 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 bla. Oh ya sudah, saya dengar tuh ya memang, waduh. Kok seperti itu?
Ya, itu cerita dari istri. Saya nggak tahu si suaminya bagaimana. Dia cerita kepahitannya. Dia dikatakan yang paling nyakiti aku di kata-kata ini ya. Kalau saya dengar ya terlaluan sekali. Dan dia berkata, tak bawa mati ya Pak. Wih, saya berkata jangan. Kamu nyimpan itu nyiksa dirimu sendiri. Setiap kali kamu ingat, kamu akan terluka. Dan kamu akan sakit hati. Dan semakin kau teringat, semakin sakit hati, semakin kamu semakin sakit. Semakin pahit. Dan lama-lama kamu benci dengan pasanganmu, dengan suamimu. Kalau kamu sedang makan, sudah enak, tiba-tiba suamimu lewat, tiba-tiba ingat perkataannya, wah, kamu pasti kehilangan nafsu makan. Kalau kamu tidur, mau pules, sebelahnya suami, tiba-tiba teringat perkataannya, ada emosi lagi. Anda tidak akan tidur sepanjang malam. Akan terus perasaanmu marah, iblis akan seneng ngobori terus. Memang pantas suami kau gitu, panasi terus. Gak bisa tidur. Dia berkata, bener Pak, jangan, sekarang buang. Terluka Pak, minta ambil Tuhan. Mulut tetap belajar, ngomong seperti Alkitab. Tuhan, aku mengampuni suamiku. Aku mengasihi suamiku. Aku berdoa, Tuhan berkati suamiku. Ya, tetap ngomong gitu. Hati belum, tidak apa-apa. Ngomong jujur be Tuhan. Tuhan, aku mau taat. Tapi aku tidak mampu. Tolong Tuhan supaya aku bisa melakukan. Nanti Tuhan menolong. Roh Kudus akan menolong kita. Sehingga akhirnya kita bisa berkata dan hati kita sama. Tuhan aku mengampuni. Tuhan aku mengasihi. Begitu kamu seperti itu. Begitu kepahitanmu keluar. Duri yang menancap hatimu. Itu keluar ketika keluar memang tercabut sakit tapi sembuh. Tapi kalau kau simpan, maka duri itu terus ada di dalam hatimu. Terus menusuk dan akan menusuk terus. Buang akar kepahitan itu. Nah, saya ajari, buang Bu. Minta ambil Tuhan. Nanti Tuhan yang memberikan kemampuan. Nanti kamu bisa cerita bersaksi. Bukan karena kekuatan gagahku. Tapi karena Tuhan yang memberikan aku kemampuan bisa mengampuni. Karena Tuhan Yesus telah mengampuni aku. Karena Tuhan memberi kekuatan karena Roh Kudus. Sudah, kita tidak bisa. Maka dalam hidup ini, hubungan kita dengan Tuhan, bangun terus, sudah mengandalkan Tuhan. Untuk kita bisa ngasih pasangan kita terus, saudara sekalian, hanya sumbernya kasih Allah. Kalau kasih manusia terbatas. Tapi kalau kasih Allah, tambah hari kita minta, Tuhan tambahkan. Kasihku kepada pasangan tambah hari, tambah manis, tambah besar, tambah berkualitas, tambah berkualitas. Sudah lewat hidup bersama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Hidupnya sudah sekalian, sudah menuju kepada tua. Sudah banyak berubah fisiknya. Tapi tetap kasih agape, kasih Allah. Biar terus bertambah. Sumbernya Allah. Tidak bisa. Dengan kekuatan kita sendiri. Nah, bagaimana hubungan kita kembali dengan Tuhan itu kuncinya. Jadi, kalau Kevin kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan pasti jadi suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Kau akan jadi suami yang berjuang untuk keluargamu. Kau akan jadi suami yang bertanggung jawab. Kau akan jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Kau akan fokus jadi suami untuk kebahagiaan istri dan anak-anak. Demikian juga Deva, kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan jadi istri yang berjuang untuk kebahagiaan suamimu, anak-anakmu. Kau akan jadi istri bagaimana membuat seisi rumahku bahagia. Dan itu yang membuat bahagia saudara. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan datang ke dalam dunia, dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Demikian juga dalam pernikahan. Kevin kau jadi suami, bukan untuk minta dilayani, tapi aku mau melayani. Deva, apa yang menjadi kebutuhan dia? Aku mau memenuhi, aku mau jadi pribadi yang memenuhi kebutuhan dia, membuat dia bahagia. Demikian juga Deva, aku jadi istri adalah untuk memenuhi kebutuhan suamiku, sehingga suamiku bahagia.
Sudah itu yang membuat kita bisa bahagia. Tapi seringkali kita terbalik. Orang cari kebutuhan kita sendiri. Kamu jadi istri, kamu melayani aku. Lalu yang jadi istri, kamu jadi suami, kamu harus bertanggung jawab. Mana uangnya? Dan minta tanggung jawab. Gak gitu saudara ya. Gak bahagia, pasti bertengkar. Asal kalau sudah ego, pasti banyak bertengkar. Tapi kalau engkau untuk pasanganku, kau akan terhindar dari pertengkaran. Ya. Itu kuncinya. Karena manusia jatuh dalam dosa itu jadi manusia yang egois. Mementingkan diri sendiri. Kita belajar dari Yesus, saudara. Tuhan Yesus siapa? Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Dia rela datang ke dalam dunia. Dan jadi manusia. Dan rela mati bagi kita. Karena untuk kita, bukan untuk Tuhan. Karena untuk kita. Dia Tuhan datang melayani terlebih dahulu. Tuhan terlebih dahulu mengasihi. Jadi prinsip kita dalam hidup itu demikian. Aku mencintai terlebih dahulu. Aku mengasihi dia lebih dahulu. Aku melayani dia terlebih dahulu. Dan Alkitab juga mengajarkan kepada kita. Apa yang kau ingin orang lain perbuat, perbuatlah itu dahulu. Jadi kalau kamu ingin orang itu perhatian pada kamu, perhatikanlah dia dulu. Kalau kau ingin dia menghargai kamu, hargailah dia dulu. Gak usah nunggu. Kamu ingin dihormati, kau hormati dia dulu. Artinya Tuhan mengajarkan, tabur dulu, maka kamu akan mendapatkan menuai. Nah, kalau prinsip dari iman yang lain saudara, sisi negatifnya. Kalau kamu tidak mau ditampar, ya jangan nampar. Kalau kamu tidak mau dimaki-maki, ya jangan maki-maki. Nah, itu sisi negatifnya. Tapi Tuhan selalu sisi positif yang kamu harus lakukan. Yang kamu harus perbuat. Kamu jadi berkat untuk orang lain. Maka hidupmu diberkati. Ya. Kalau dua prinsip ini kau bangun. Hubunganmu dengan Tuhan dan sesamamu. Maka hidupmu pasti bahagia. Tidak punya musuh. Jadi semua jadi enak saudara. Ya. Terus kita itu jadi pribadi yang disenangi orang. Karena suka jadi berkat. Nah saudara punya pergaulan masing-masing. Kalian mungkin punya grup ya, saudara punya teman-teman bersama. Nah saudara, nanti kan ada. Kayaknya datang si A kayak datang, bikin susah kayak, bikin ribut kanyel kayak kalau datang gitu. Gitu. Kok bisa datang ya? Sing ngandani siapa? Nah, bisa itu tidak datang saudara. Tapi kalau Anda jadi orang yang baik, orang yang menyenangkan. Loh itu si B itu kok tidak datang, tidak ada sing ngandani toh. Kenapa dia diharapkan? Wah kalau dia datang itu sudah suasana dari baik. Dia kalau datang bawa makanan banyak. Saudara, jadi pribadi itu seperti apa saudara? Anda jadi pribadi yang disukai atau tidak disukai? Itu dengan sesama. Terlebih lagi dengan Tuhan. Apa aku jadi orang, jadi anak yang disenangi Tuhan, disukai Tuhan? Atau aku tidak disukai oleh Tuhan? Karena Alkitab juga berkata, Tuhan biarlah aku jadi anak kesayanganmu, anak kesukaanmu. Adalah ketika kita jadi pribadi yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tuhan sayang kita semua. Tuhan sayang pada saya dan saudara. Tuhan sayang pada semua orang. Tuhan sayang. Dan sadari, kita disayang-sayang Tuhan. Dan Tuhan juga kita ingin kita menyayangi sesama kita. Kau sayang dengan pasanganmu, kau sayang dengan orang tuamu, kau sayang dengan anakmu, kau sayang dengan seisi rumahmu, kau sayang dengan sekitarmu, sudah bahagia, sudah menikmati. Jangan membenci, tapi mengasihi, pasti bahagia. Silakan buka pita yang merah. Ini adalah prinsip bagaimana kita membangun rumah tangga. Supaya kita bisa rumah tangga kita bisa bahagia. Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga memberikan petunjuk. Sehingga ketika kita menegakkan prinsip-prinsip rumah tangga ini, maka akan memiliki dasar yang kuat dalam hidup ini. Tuhan berkata, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, ya seperti orang bijaksana membangun rumah di atas batu. Ketika datang hujan, angin melanda, banjir melanda, rumah itu tetap berdiri kokoh. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, ya sama dengan orang yang bangun rumah di atas pasir.
Begitu datang hujan, angin melanda dan banjir melanda, rumah itu hebat rusaknya. Jadi di atas apa kita bangun? Kalau mempelai berdua berdasarkan firman Tuhan, prinsip firman Tuhan kau tegakkan, pasti kehidupan rumah tanggamu, kehidupan pernikahanmu akan menjadi rumah pernikahan yang kokoh dan kuat. Ya. Prinsip yang pertama, hai istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Tunduknya seorang istri kepada suami setara dengan tunduknya kepada Tuhan. Jadi Deva ketika engkau ngambil keputusan, aku mau jadi istrinya Kevin, maka engkau akan harus belajar tunduk kepada Kevin. Jujur ya Deva, kamu pacaran berapa lama? 4 tahun. Nah, selama 4 tahun kan pernah terjadi perselisihan atau pertengkaran toh? Siapa yang banyak mengalah? Kevin atau Deva? Kevin. Berarti Kevin yang lebih sabar, lebih mengalah. Ya. Jadi kamu yang lebih banyak nuntut no. Ya. Nanti kalau jadi istri, ya, belajar tunduk pada suami. Ya. Ini kalau masih pacaran, Kevin masih ya, nuruti kamu. Ya, masih banyak nuruti. Habis dia kepengen dapat kamu. Dari nuruti sih. Ya. Tapi pada prinsipnya harus menegakkan prinsip kebenaran. Saya jadi istri. Jadi kalau ada satu masalah, ada persoalan, bisa terjadi beda pendapat. Bisa debat, tidak apa-apa. Tapi kalau Kevin sudah ngambil putusan, enggak, Deva, putusanku gini. Saya mengambil putusan. Suka tidak suka, Deva harus belajar tunduk. Seandainya keputusan Kevin salah, mengakibat kerugian besar, jangan terus wis tak kandhani itu. Memang kamu kurang pinter. Ya, sekarang putusannya gini, rugi besar gini gimana? Tak bilang kan ya, bukan begitu. Orang sudah ngambil keputusan salah, sudah rugi besar, itu stres. Bagian istri jadi penolong, bukannya merongrong, bukannya menekan. Tapi ketika suaminya sudah, ternyata gagal. Nah, susah kan dia. Nah, jadi istri harus bangun suaminya. Tidak apa-apa kok. Ya sudah yang gagal tidak apa-apa. Saya percaya. Bangkit. Tuhan bisa berkati kamu. Kamu pasti bisa berhasil. Yang sudah biar ya sudah. Rugi ya biar. Nah, suami akan kuat. Karena istri mendukung. Bangkit saudara. Tapi kalau diblebeskan saudara. Sudah stres dimaki-maki lagi. Tambah stres. Tambah depresi. Terus masih dimaki-maki. So, stroke nanti malah. Harus dibangun, dia sudah dalam keadaan seperti itu. Itulah saudara ya. Suami istri harus saling membangun, bukan saling meruntuhkan. Saling menolong, saling menguatkan. Nanti dalam perjalanan berikutnya, pasti Kevin akan lebih hati-hati, lebih dengar suara istri. Tapi prinsipnya istri tunduk pada suami. Prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu. Kasihnya suami standarnya setara dengan Kristus mengasihi jemaat. Kasih yang rela berkorban. Kasih tanpa syarat. Mencintai, mengasihi, tidak pakai syarat-syarat. Kalau Deva sungguh-sungguh mau nurut aku mencintai. Tidak. Begitu engkau jadi suami, maka tanggung jawabmu mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Gak peduli istri seperti apa. Tapi suami mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih yang rela berkorban. Kasih tanpa syarat. Kalau suami melakukan itu, dia akan bahagia. Dia menikmati hidup rumah tangganya. Firman Tuhan berkata, kalau suami mengasihi istri, dia sama dengan mengasihi dirinya sendiri. Bahagia. Jadi kalau ada suami yang suka keras, ya, apalagi KDRT, terus dia jadi suami yang ditakuti, sebenarnya tidak bahagia. Ya, tidak bahagia. Tapi jadi suami harus jadi suami yang mengayomi. Ketika dia ada di rumah, seisi rumah itu ayem, tentrem, senang, bahagia. Ada papa, tenang. Ada papi, tenang. Jangan, papi pulang. Oh, papi galak, wah sudah. Oh, sudah anak-anak langsung ke kamar masing-masing. Takut, tidak bahagia.
Tapi harus jadi suami yang mengayomi. Ya. Seneng istri anak dekat. Satu kali ini ada kesaksian yang sungguh-sungguh ya. Ini suaminya ini seorang tentara. Ya. Dia dari keluarga tentara. Jadi papahnya itu tentara. Ketika dia anak, ya orang tuanya kepengen anaknya jadi tentara. Jadi dididik, sejak kecil dididik dengan didikan militer, keras. Jadi kalau dia dulu waktu kecil dia berkelahi, bertengkar ya, pulang nangis malah diajar bapaknya. Laki-laki berkelahi, bertengkar nangis. Harus tidak boleh nangis. Keras, didikan keras, disiplin. Setelah dia punya istri, ya seperti itu saudara. Dia tanpa sadar seperti papahnya memperlakukan rumah tangga demikian. Nah kebetulan dapat istri piai, ya, lemah lembut dari keluarga yang halus, saudara sekalian, ngerti suaminya seperti itu ya. Wah, stres saudara. Jadi beberapa kali harus dirawat di rumah sakit jiwa, tertekan, depresi. Tapi ini anak Tuhan terus suaminya ini konseling sama pendetanya. Pak pendeta tolong doakan istri saya, ini istrinya sedang depresi. Dan hamba Tuhan ini pendetanya sudah beberapa kali doakan istrinya ya. Lalu berkata, ini tergantung kamu. Tergantung kamu, kalau kamu bisa berubah ya istrimu bisa tidak akan tertekan. Berubah bagaimana? Kamu harus jadi lemah lembut. Kamu jangan keras. Tapi ya Pak, aku dari kecil sudah seperti itu. Keras, disiplin, ngomongnya kenceng. Ya kamu belajar. Karena cinta sama istrinya, dia mulai belajar lemah lembut. Jadi istrinya di rumah ya, di kamar sudah kayak orang depresi kan diem, ngelamun, pandangan kosong. Dia mulai mendekati istrinya. Dek, ini makan yuk. Yuk dek, makan terus dia berbuat lemah lembut, pelan-pelan. Istrinya mulai bisa lepas dari depresinya, mulai tenang dan akhirnya dipulihkan. Dan rumah tangga itu menjadi baik. Kemudian suaminya ketemu pendetanya. Pak pendeta, ternyata jadi orang lemah lembut jauh lebih enak daripada orang yang keras. Ya. Memang saudara, Tuhan Yesus sendiri berkata, belajar padaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi orang keras, otoriter, gak bahagia. Kelihatannya semua tunduk. Tapi sebenarnya mereka takut tidak ada suasana yang menyenangkan. Tapi lemah lembut bukan berarti lemah. Lemah lembut mereka bisa menurut karena mereka sayang saudara sekalian. Beda, ditekan dan dikasih menurutnya beda. Nurut karena ditekan takut hukuman, nurut karena kasih beda. Ya, spiritnya beda. Nah, rumah tangga harus dibangun seperti Tuhan sendiri. Dibangun dalam kasih. Ya. Suami mengasihi istri dan anak-anak. Ya. Lalu prinsip yang ketiga, anak hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini tidak terlepas perjuangan orang tuamu. Telah berkorban. Ya, berapa biaya yang sudah dihabiskan. Tidak bisa dihitung. Lalu saudara, anak tidak mungkin bisa bayar tenaganya orang tua. Perasaannya tidak mungkin bisa kau bayar. Perhatiannya tidak bisa kau bayar. Walaupun kau menjadi sukses, sangat sukses, kau sangat kaya. Dulu, dulu habis berapa? Berapa puluh miliar, tak bayar. Tidak mungkin kamu bisa bayar. Tapi firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Pada saat kau menghormati, maka firman Tuhan berkata, kau panjang umur dan bahagia. Jadi kalau kalian ingin bahagia, hormatilah orang tuamu. Ada orang ya, dia sukses, lalu ditanyai rahasianya apa? Aku jadikan orang tuaku raja. Jadi memperlakukan orang tuanya seperti raja. Diladeni, dilayani, diperhatikan. Tapi benar prinsipnya dia. Kalau orang tuanya raja, maka warisannya raja. Kalau kau jadikan orang tuamu itu pengemis, kamu menganggap orang tua hanya minta-minta, maka kamu mewarisi juga peminta-minta, saudara. Bagaimana sikap penghargaan pada orang tuamu.
demikian juga yang akan mengalir dalam hidupmu. Maka Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Orang Tionghoa kan sangat mengajarkan uhau sama orang tua. Sampai orang tua sudah meninggal pun masih disembayangi terus. Masih hidup, itu yang penting. Sudah meninggal, sudah selesai. Tidak bisa apa-apa. Selagi masih ada, hormati dia, hargai dia, cintai dia. Prinsip yang keempat, ketika kalian diberi anak, anak itu adalah anugerah Tuhan. Tapi sebuah tanggung jawab, didik anakmu di dalam Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi generasi ilahi. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang perkasa. Yang memuliakan nama Tuhan. Itu bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya. Anak itu pertama itu lihat orang tuanya dulu. Orang tuanya dulu, melihat orang tua. Sebelum dia punya idola yang lain. Pertama itu orang tua dulu. Dia akan mengikuti bagaimana cara hidup orang tuanya. Ya, Kevin dan Deva, kalian mewarisi ya, pola hidup orang tuamu. Ya, gaya hidup orang tuamu. Katakan diwariskan. Nanti kalian hidup bersama-sama, kamu punya pola sendiri. Semua pernikahan itu beda. Tidak bisa sama, semua berbeda. Ajaibnya Tuhan di situ. Tuhan menciptakan manusia, ada miliaran manusia. Tapi nggak ada yang sama. Sidik jarinya saja tidak sama. Nanti dalam rumah tangga yang Tuhan ciptakan, rumah tangga itu tidak ada yang sama. Semua punya jalan sendiri, punya cerita sendiri. Ini papa mamanya Kevin. Ya, ini punya cerita sendiri. Mari kita dengar ceritanya. Silakan bisa berdiri sebentar. Ya, Pak Ibu silakan berdiri sebentar. Ya, saling berhadapan. Ya, kita semua ingin dengar kisah hidup rumah tangga mereka. Ya. Setiap kita membangun rumah tangga itu membuat kisah hidup rumah tangga. Diawali saat pengenalan. Maka pertanyaan saya, dulu menikah dijodohkan apa dapat sendiri? Bisa minta mic-nya? Iya. Ya. Dulu dijodohkan apa dapat sendiri? Oh, dapat sendiri. Masih ingat pertama kali ketemu di mana? Di rumah teman. Di mana? Di rumah teman. Oh, di rumah teman. Wah. Tadinya belum kenal ya? Waduh. Terus langsung tertarik kau? Wah. Begitu tertarik, ku kejar dia. Nah, setelah itu mulai pendekatan ya. Kenapa kau tertarik sama Kaci ini? Ya mungkin sudah jodohnya. Wah, betul, memang sudah jodohnya. Tapi pasti ada daya tarik. Ya. Mungkin karena cantik. Iya, betul. Tapi sisa-sisa cantiknya masihnya. Cantik, ya. Ya. Dulu sering ya, suami berkata cantik gitu. Sering muji cantik gitu. Ya, kadang-kadang. Tapi seneng ya. Seneng, nah betul, suami harus gitu. Kamu cantik, aku suka lihat wajahmu. Kamu menyenangkan, otakmu nanti akan langsung. Aku memang senang, memang si istriku cantik. Aku suka dengan dia. Harus gitu bahagia. Jadi harus senang. Jadi suami istri harus senang dengan pasangannya. Dan ketika kamu berkata demikian, otakmu akan meresponi dan kamu benar-benar senang. Perhatikan, begitu mulai tidak suka, terus mulai kecewa, lama-lama tidak suka, terus saudara jadi kecewa. Begitu kecewa kau gak bahagia, nyesel. Kenapa dulu aku menikah dengan dia ya? Kok aku menikah dengan dia dulu, saya tak pikir apa? Salah. Kalau sudah jadi suami istri, kalau ingin bahagia, harus senang dengan pasangannya. Pernikahan itu perjalanan, dari sekarang sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Sebuah perjalanan. Sudah berapa tahun? 34 tahun. 34 tahun. Kalau liwe kembali, sudah berubah semua. Ya. Menjadi tua bersama-sama. Jadi kalau lihat foto menikahnya dulu sama sekarang, sudah berbeda. Tapi itu sudah perjalanan bersama-sama. Sudah 34 tahun bersama-sama.
Masih ada sisa berapa tahun tidak tahu. Tapi harus dibangun dengan baik, dengan indah. Ya. Kalau sampai hari ini kau sampai sehat, seger gini karena ada istri. Ucapkan terima kasih sama istri. Terima kasih. Iya, cukup itu aja. Oh cukup. Silakan istri juga ucapkan terima kasih sama. Iya, silakan kau istri cium. Aduh, nyiumnya kok gini cok ya dipeluk dong. Iya, silakan duduk. Saya mau tanya Kevin ya, jujur ya. Papa mama, rukun apa banyak ributnya? Gak usah dijawab ya. Paling tahu. Besok anakmu paling tahu. Bagaimana engkau membangun rumah tangga. Seperti apa. Anak itu paling tahu. Banyak ribut atau banyak kasih perhatian satu dengan yang lainnya. Anak itu tahu. Kita semua buat buku kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan diwariskan kepada anak-anak kita. Ini papa mamanya Deva. Oh, ya bisa berdiri. Biar seimbang. Iya. Sudah berapa tahun menikah? 29 tahun. Ya, saya mau tanya, dulu ini dijodohkan apa dapat sendiri? Cari sendiri. Oh, cari sendiri. Cari sendiri. Oh ya, cari sendiri. Cari-cari di mana dulu? Cari di pasar, ketemunya di... Carinya di pasar. Waktu olahraga. Oh, waktu olahraga. Kebetulan. Apa? Slim. Oh gitu, masih slim begitu tau maksudnya. Wah, iya. Olahraga apa waktu itu kalau bisa ketemu? Kita kan badminton. Oh badminton, sama-sama Ya, badminton. Saya tinju. Wih, Enggak fitness kita deh. Kita Iya. fitness kita kan. fitness, ya. Oh ketemunya di fitnessan, tapi dengan beda hobinya. Ya, tapi Jadi- kalau kita untuk fitness kan juga jadi satu. Oh ya, jadi satu fitnessnya. Di situ tiap kali fitness ketemu terus jadi timbul daya tarik, terus mulai pendekatan. Nah itu seperti peribahasa Jawa. Terus Tresno, Margo Kulino itu. ya jalaran kulino. Itu yang paling benar. Jadi hubungan kita lah menentukan kasih itu saudara. Dengan Tuhan sama. Kalau kita cuma seminggu sekali ngadep Tuhan, ya kasihnya kita ya jangan harap berkata kasih sangat mengasihi. Ya, makin jarang kita ya makin kasih kita makin nilainya rendah. Kan tidak lepas dari hubungan. Ya, tapi dulu betul tinju. Enggak. Oh, saya kira tinju. Waduh, kalau tinju ada apa-apa, suami ditinju dong. Iya, sudah 29 tahun ya. Ucapkan terima kasih sama istri. Terima kasih. Gitu aja. Ya. Mungkin ada pesan yang lain? Pesannya Iya. Silakan istri ucapkan terima kasih sama suami. Terima kasih banyak. Udah itu aja. Oh, gitu aja. Kalau lihat wajah ibu, dulu yang deketin bukan hanya engkaunya ini saja. Ada pemuda yang lain. Oh iya. Oh iya. Oh, kok pilih dia? Kenapa? Ya mungkin ada plusnya kan. Oh ada plusnya, ya. Lihat plusnya terus, maka engkau bahagia. Silakan dicium istrinya. Iya. Tuh, Deva seneng ya. Lihat orang tua mesra itu senang. Silakan duduk. Menikah itu seperti itu. Bapak Ibu yang sudah menikah, lihat pasanganmu. Itulah yang terbaik. Dan berterima kasihlah dengan pasanganmu. Kalau mau menyadari, saya ajak kita mau menyadari. Apa yang dilakukan pasangan kita itu jauh lebih banyak daripada yang mengecewakan kita. Kalau mau hitung-hitungan saudara, kalau kita mau jujur, pasangan hidup kita itu melakukan banyak hal. Dan hal-hal yang mungkin sempat mengecewakan kita kalau dihitung kecil saudara. Tapi yang kecil itu seringkali yang dilihat terus. Itu yang membuat kita sendiri akhirnya kecewa. Lihatlah. Karena istri bangun pagi, sudah begini, begitu. Dia sudah banyak berkorban. Lalu istri lihat suami kerja, terus berjuang untuk menghidupi. Maka Anda akan bersyukur dan berterima kasih. Bagi Kevin dan Devina yang mulai membangun rumah tangga, lihat papa mamamu. Ya, yang sudah membangun rumah tangga hingga ke hari ini. Ya, dan Anda akan melalui perjalanan. Sebuah perjalanan yang Tuhan berikan. Hendaklah kalian hidup menjadi teman hidup.
menjadi teman seperjalanan, jadi teman sekerja. Seperti papa mamamu kerjasama membesarkan putra-putrinya. Sepenanggungan ada masalah, ditanggung bersama-sama. Jangan cari salah, siapa benar, siapa salah. Jangan cari gitu. Kalau ada masalah, jangan cari siapa salah, siapa benar. Kalau kalian cari salah, siapa benar, ya pasanganmu sendiri toh. Kalau sudah tahu dia salah mau apa, itu ya pujumu dewi, itu istri pasangan hidupmu. Gak usah. Selesaikan bersama-sama. Itu akan membawa kebahagiaan. Ada masalah, dipikul bersama, ditanggung bersama. Dan sebagai teman pewaris kasih karunia. Karena Tuhan mencintai kita, Tuhan mengasihi kita, menyayangi kita. Tuhan memberikan warisan yang Tuhan sudah sediakan. Dan biarlah warisan itu juga kita wariskan kepada keturunan kita. Yaitu warisan keselamatan anugerah daripada Tuhan. Kalau engkau bangun dalam firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan bahagia dan diberkati. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Saling berhadapan. Alkitab bisa ditaruh dulu. Saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Ada yang kau sukai, ada yang tidak kau sukai, tetapi belajarlah melihat sisi yang baik. Dan kau akan bersyukur. Buatlah orang yang kau cintai bahagia, maka engkau akan bahagia. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Kevin Manuel Gunawan dengan Devina Agnes Krisila, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati ikrar janji dan tukar cincin ini. Kami serahkan sepenuhnya dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Kevin Manuel Gunawan. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Kevin Manuel Gunawan menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Devina Agnes Krisila yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Devina Agnes Krisila. Silahkan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Devina Agnes Krisila, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Kevin Manuel Gunawan yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sakit maupun sehat, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Kristus. Saya beri kesempatan kepada Kevin, kenakan cincin ke tangan kekasihmu Deva, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dengan kasih Kristus.
Demikian juga saya beri kesempatan kepada Deva, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai Kevin dengan kasih Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya ajak kita semua coba tangan kita demikian. Yang jari tengah tundukkan, dan kita sambung. Kemudian jari ibu, ya ibu jari sama ditemukan, ya. Jari manis, jari kelingking, ya sudah. Jari ibu jari pisahkan, bisa. Ini gambaran orang tua kita. Kita akan berpisah dengan orang tua, ya. Lalu telunjuk ini sebagai anak. Satu saat kita akan berpisah dengan anak kita. Seperti Bapak Ibu ini mulai hari ini akan melepaskan anaknya untuk berumah tangga sendiri. Kalau kelingking mungkin saudara-saudara kita. Ya. Coba sekarang yang jari manis coba dipisahkan. Jari manis, tempat cincin, bisa enggak? Susah, enggak bisa. Ya? Kalau gini bisa? Enggak bisa. Disitulah tempat cincin nikah kita. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Ya. Hari ini Anda berdua akan menghadap pada Tuhan. Sungguh-sungguh datanglah pada Tuhan, bukalah hatimu, dan biarlah segala berkat Tuhan akan turun atas hidup kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Bukalah hatimu, datang pada Tuhan. Kita bersatu hati, kita pujikan, kuserahkan. Serahkan hidupnya pada Allah, ku serahkan, hidupnya pada Allah. Ku serahkan, kita pujikan dengan suara lembut. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Kevin Manuel Gunawan dengan Devina Agnes Krisila, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi, dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, dan biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Kevin Manuel Gunawan dengan Devina Agnes Krisila di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Kevin Manuel Gunawan, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Devina Agnes Krisila, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengadam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Luar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah gloria dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan kembali ke tempat semula. Kembali saling berhadapan, ya, saling berhadapan. Kevin, kau sudah jadi suami yang sah. Silakan kau membuka cadar sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kau jadi suami istri, hendaklah terbuka dan tidak menjadi malu. Kalau smartphone-mu di password, pasanganmu harus tahu. Kalau masing-masing punya rekening juga nggak usah disembunyikan. Keterbukaan menghindari kesalahpahaman. Keterbukaan juga tidak memberi kesempatan. Silakan Kevin buka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian terbuka satu dengan yang lainnya di dalam Tuhan. Ya. Anda berdua sudah jadi suami istri. Saya ajak mempelai berdua ungkapkan di hadapan kita semua bahwa kalian adalah suami istri. Ya. Silakan Kevin. Istri saya Deva, Deva istri saya. Kalau tidak Deva, bukan istri saya. Ya. Sekarang Deva. Suami saya Kevin. Kevin suami saya. Kalau tidak Kevin, bukan suami saya. Welcome ayu mentah Dewa. Iya. Kalian suami istri, silakan Deva pegang pundak suamimu dengan mesra. Dan Kevin pegang pinggang istrimu dengan mesra. Kevin, wanita yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Demikian juga Deva, pria yang kau pegang pundaknya
adalah pria yang akan menemani engkau menjalani hidup ini. Sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Buatlah orang yang kau cintai bahagia. Silakan Kevin berikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya. Loh, Deva wis mapan. Ya, pipi kiri kanannya. Iya, sekarang ganti Deva yang cium suami. Iya, mantep ya. Bagaimana kalian senang? Senang? Ya silakan lagi. Gak apa-apa lagi. Katanya senang. Iya. Dari gereja akan memberikan akte. Ya. Anda berdua sudah jadi suami istri. Dari gereja memberikan akte. Ya. Bisa ditaruh dulu. Silakan mempelai berdua datang untuk mau memberikan buah sulung. Sudah siap? Silakan bersama-sama. Bersama. Oh, sampai ketiga. Ya, bersama-sama. Lalu menghadap kamera ya, kamera yang di belakang. Dengan sungguh hati dan kita percaya buah sulung akan jadi berkat bagi mempelai berdua, diberkati dan berkenan kepada Tuhan. Ya, bersama-sama. Sudah, silakan mempelai berdua. Datangilah kedua orang tuamu. Silakan mempelai berdua bersama-sama datang kepada orang tuanya Kevin. Ya, silakan Kevin di hadapan papa. Ya, Devina di hadapan mama. Ya. Silakan Kevin ucapkan terima kasih pada papa mama. Kalau engkau sampai hari ini duduk aja. Ucapkan terima kasih sama papa mama. Kalau engkau sampai hari ini semua karena pengorbanan papa mama. Silakan. Terima kasih buat papi sama mami. Yang udah mendidik. Yang udah mendidik membesarkan Kevin dari bayi sampai umur sekarang. Kevin juga mau minta maaf mungkin. Kevin selama hidupnya masih punya banyak salah. Sama papi, sama mami, sama koko. Kevin cuma minta doa restunya sama papi mami. Dan Kevin juga berdoa supaya papi mami sehat terus, panjang umur. Dan Koko juga sehat terus, panjang umur. Masih bisa kumpul-kumpul keluarga. Pokoknya Kevin akan selalu doain keluarga dimanapun Kevin berada. Iya. Udah. Papa atau papi atau mami mau ngasih nasihat silahkan. Iya papi, doain kamu Kevin sama Deva menjadi suami istri yang sampai selama-lamanya. Kalau nanti di pertengahan jalan ada kesalahpaham atau apa,
harus sabar, ya. Tapi akan turut selalu doain kamu. Silakan mempelai sungkem sama orang tua, ya, sama-sama datang pada orang tua. Kevin pada papa. Silakan papa, mama memberikan doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Orang tua sayang sama anak, anak sayang sama papa. Kebahagiaan orang tua saat membawa putra putrinya ke pelaminan, juga saatnya melepaskan otoritasnya dan memberikan kesempatan pada anak-anak membangun rumah tangga. Silakan Kevin cium papa, papa dipeluk, dicium, papa dicium. Ya, Eva sama mama, ya, mama dipeluk, dicium, sudah. Eva. Ya, silakan mempelai ganti posisi. Kevin pada mami, ya, Dewa pada papi. Terima kasih. Silakan Kevin dan Deva datang pada orang tuanya Deva. Ya, silakan mempelai bersama-sama datang pada orang tuanya Deva. Silakan Deva di hadapan mama, Deva di hadapan mama, dan Kevin di hadapan papa. Silakan Deva ucapkan terima kasih sama papa mama. Papi mami makasih ya. Udah bimbing Devi sampai dari kecil sampai sekarang. Maaf kalau Devi galak. Maaf kalau Devi sengak kalau ngomong. Minta doa restu nih buat ke depan. Biar Devi bisa membentuk keluarga kecil Devi dengan bahagia, penuh syukur, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, baik buruk maupun baik. Udah, makasih buat semuanya. Papa atau mama yang mau ngasih nasihat? Oke, untuk Kevin sama Devi, semoga untuk menempuh hidup baru ini langgeng sampai selamanya. Kami sebagai orang tua hanya bisa berikan doa dan restu yang terbaik. Terima kasih. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Dan silakan orang tua memberikan doa restu. Silakan Deva kepada papa, ya.
peluk Papa, ya Papa dipeluk. Deva, Papa kalau mau kamu mau peluk Papa, peluk aja Papa ya. Silakan bisa berdiri. Kepada mempelai berdua, Kevin Manuel Gunawan dengan Devina Agnes Priscilla, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Kevin dengan Deva. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan Kevin dan Deva ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahtera yang rumah tangga mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan terus pimpin, Tuhan sertai perjalanan kehidupan mereka hari demi hari. Tuhan juga berkati segala apa yang mereka kerjakan, perjuangkan. Tuhan berkati juga dengan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Biar segala pengorbanan mereka tidak menjadi sia-sia. Dan pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan anak-anaknya, bahkan sampai pada cucunya. Tuhan berkati segala apa yang dikerjakan, berkati kesehatannya, berkati keuangannya. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Tuhan, saat ini hamba juga berdoa, bila mana ada di antara kami yang hadir saat ini sakit apapun Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur-Mu dan oleh pengurapan kesembuhan, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada juga sedang menghadapi badai masalah dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan keuangan, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang membuat kami berhasil. Tuhan, kami berdoa setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biar semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Saya undang mempelai berdua.